Ketika Anda memasuki Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan Tabanan, akan merasakan suasana yang sedikit berbeda. Suasana pedesaan terasa kental, karena di sekitar rumah penduduk masih terbentang luas persawahan. Kelestarian subak di desa ini masih tetap terjaga dengan baik. Desa Belumbang, sekitar 11 km ke arah barat kota Tabanan, kini menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Tabanan. Keberadaan desa wisata Belumbang tidak terlepas dari sang inisiator yang sudah malang melintang di dunia pariwisata. Ia adalah Wayan Sudartayana. Keinginannya untuk merintis wisata alam di desa kelahirannya baru terwujud tahun 2019. Konsep menjadikan Desa Belumbang sebagai desa wisata dengan berbagai atraksinya sudah dinikmati wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara maupun lokal. Pemirsa, apabila Anda berkunjung ke wisata Tanah Lot dan wisata Puri di Kerambitan, jangan lupa untuk langsung berkunjung ke wisata alam Belumbang. Karena di sini banyak sekali memberikan berbagai pilihan atraksi wisata. Seperti apa selengkapnya? Yuk ikuti kami. Berarti lo pas sepeda sama sepeda. Bila Anda menginap di kawasan wisata alam Belumbang, pagi hari ketika sang mentari menyinari bumi, Anda akan diajak mengelilingi sawah. Inilah yang pertama ditawarkan bila wisatawan menginap di desa wisata Belumbang. Ketika menelusuri persawahan dari kejauhan, terlihat Gunung Batu Karu yang membiru menambah daya tarik wisata alam Belumbang. Di bentangan sawah yang cukup luas ini, para wisatawan akan mendapat penjelasan dari kelompok sadar wisata Belumbang tentang subak. Bali memang terkenal dengan sistem subaknya dengan mengandung berbagai unsur ritual. Wisatawan sambil menikmati sejuknya suasana alam pedesaan akan mendapat penjelasan tentang irigasi, upacara ritual di sawah, mulai menanam hingga panen. Wisata alam pedesaan dengan ritual umumnya disenangi wisatawan Belanda dan Perancis. Dengan pengalaman kepariwisataan yang cukup luas dimiliki sang konseptor Wayan Sudartayana, juga membuat atraksi naik perahu karet di sungai kecil yang memang khusus disiapkan bagi wisatawan. Saat menaiki perahu karet, wisatawan dapat menikmati terowongan peninggalan Desa Belumbang. Konsep membuat atraksi wisata di desa kelahirannya ini di Belumbang sudah lama dicita-citakan Wayan Sudartayana.
Inilah salah satu pengakuan wisatawan asal Belgia merasa senang berada di desa wisata alam Belumbang. Oke Stefan, gimana nih menurut kamu pemandangan atau daya tarik wisata di Desa Belumbang ini dengan adanya hamparan Gunung Batu Karu di sana? Oh, tempat di sini masih sangat bagus karena ada padi di mana-mana, terus dekorasi di sini landscape-nya masih bagus. Setiap pagi bisa lihat gunung dan ada jalan dan sungai sampai pantai di situ, bagus sekali. Wah, jadi kamu benar-benar menikmati sekali ya keadaan suasana di desa ini. Yeah. Terus pernah naik tubing kan perahu di atas sungai itu. Terus gimana menurutmu, pendapatmu tentang sungai yang ada di sini? Oh, di situ sungai lebih kecil, tapi air masih cepat dan masih bisa santai-santai di situ. Dan ya masih di dalam ada tanaman di mana-mana, bagus itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kamu benar-benar enjoy, seneng banget ada di Desa Belumbang ini. Banyak ada atraksi wisata ya di sini ya. Iya, iya, iya. Jadi kamu bisa enjoy banyak sekali. Iya. Wayan Sudartayana yang sudah puluhan tahun mengelola pariwisata di daerah Buleleng membuat terinspirasi untuk mengembangkan wisata alam di tanah kelahirannya di Desa Belumbang, Kerambitan, Tabanan. Wayan Sudartayana dalam mengembangkan desa wisata tidak sendirian, karena banyak warga Desa Belumbang yang memiliki profesi sama ikut mendukung program Desa Wisata Belumbang. Terbentuknya Desa Wisata Belumbang tentu tidak terlepas dari seorang inisiator atau pelopor. Nah, saat ini saya tengah bersama dengan seorang inisiator dari Desa Belumbang, yaitu adalah Pak Wayan. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu, Sanji. Punopi Gatra. Becik Rahayu. Luar biasa sekali. Luar Saya biasa. senang sekali jujur berada di desa ini, karena setelah mendengar sendiri bahwa Bapak telah lama malang melintang di dunia pariwisata dan akhirnya memutuskan untuk membentuk desa wisata. Bisa diceritakan ide awalnya memutuskan untuk membentuk desa wisata ini? Terima kasih Sanji. Jadi memang benar sekali setelah melakoni pariwisata yang cukup lama, saya lebih dari 30 tahun di luar sana. Jadi sebagai praktisi yang melihat perkembangan pariwisata dari tahun 87-an hingga sekarang, jadi saya melihat potensi-potensi yang ada di desa kami. Jadi kami memiliki keunikan tersendiri, jadi lengkap alam, budaya, serta sumber daya yang kami miliki, banyak yang juga bergelut di pariwisata. Dari sumber daya yang ada, kami bisa membuat bagaimana alam ini menjadi suatu berkah yang kita buat dengan atraksi-atraksi yang kita miliki, sehingga saya melihat ini memungkinkan untuk dijadikan suatu desa wisata. Baik, pada mula awalnya terbentuk desa wisata ini, siapa sebenarnya yang menjadi sasaran dari desa wisata ini? Memang di tahun 2019, selama belum ada COVID-19 ini, kami memang melihat wisatawan mancanegara yang dari Eropa tentunya. Kita melihat potensi itu dan dari testimoni-testimoni para wisatawan itu, sehingga kami memberanikan diri untuk membangun dan melihat atraksi yang kita miliki, dari kemudian accessibility yang kita miliki, kemudian kita berniat untuk mengembangkan desa itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Wayan, dan banyak sekali tentunya ada atraksi wisata pilihan. Betul. Nah, dari berbagai pilihan yang ada, kira-kira yang mana yang menjadi favorit dari wisatawan saat berkunjung ke sini? Kalau di masa pandemi ini, kebetulan di mana desa wisata yang kami bangun ini ketemu pandemi,
Jadi saat ini yang menjadi andalan adalah yang kita sebut dengan liburan keluarga ceria. Jadi di desa kami memiliki tubing, kita memiliki susur sungai dengan bebatuan dan tempat melukat dan lain sebagainya, seperti ada beji campuhan. Kemudian kita memiliki sungai yang bisa atraksikan untuk kegiatan rafting. Jadi dengan keluarga ceria karena tidak begitu jeramnya, tidak parah, sehingga menjadi favorit untuk keluarga-keluarga yang mencari hiburan dengan small adventure gitu istilahnya. Wisatawan bila sampai malam di Desa Wisata Belumbang sudah disiapkan pondok wisata. Berbagai sarana akomodasi yang berada di Desa Wisata Belumbang cukup membantu menyerap tenaga kerja. Seperti Pondok Wisata Dedukuh yang dikelola Wayan Sudartayana yang dibuka tahun 2019. Nah, untuk mendapatkan pasar dari Belanda dan Prancis itu gimana kira-kira? Ya, di mana kita sudah melakukan pendekatan dan melakukan kontrak kerjasama dengan menjadi bagian daripada itu. Kemudian saya tertarik juga dengan respon masyarakat lokal sekitar sini. Ya. Tentunya pasti Desa Wisata Belumbang ini pasti melibatkan juga masyarakat lokal yang Betul. ada di sini. Dengan kelompok sadar wisata yang Pak Wayan katakan tadi, bagaimana mekanisme pembentukannya? Jadi sesuai dengan aturan yang ada dari pemerintah, jadi kita mengikuti aturan pemerintah, kita mengajukan, kita membentuk bagian struktur yang ada, kemudian kita ajukan ke pemerintah. Nah, terkait dengan program dari kelompok sadar wisata, bisa dijelaskan Pak program-program yang akan dijalankan? Program yang kita jalankan pertama saat ini kita memetakan apa itu keunikan dari desa kita sendiri. Kemudian setelah kita membentuk SDM yang tangguh nantinya. Jadi kita akan berdayakan dengan membentuk masing-masing pokja-pokja kelompok kerja di bagian, kalau di hotelnya disebut dengan departemen. Mungkin banyak yang di masyarakat di perkotaan, anak-anak muda sekarang itu tidak mengetahui apa sebenarnya sistem irigasi dan sistem subak. Karena bagaimana para pendahulu kita, leluhur kita sudah mewariskan ilmu pengetahuan tentang subak itu buat saya menarik. Karena waktu kecil kita sendiri mengikuti proses itu. Kalau kita kecil itu diajak ke sawah, ke kalen. Nah, kalau kita bicara alam ini, jadi sawah itu ibarat dengan manusia. Jadi baru tumbuh benih padi yang akan ditanam itu sudah dilakukan suatu upacara. Itu keunikan luar biasa yang bisa kita bagikan kepada generasi penerus. Menurut saya, kalau bukan kita yang melakukan di saat sekarang, kapan lagi? Jangan sampai pertanian itu punah di Bali. Di dalam perjalanan kita susur sawah, kami ceritakan bagaimana orang membuat supaya sampai jadi beras itu. Bagaimana petani itu dengan loyalitas tinggi, sehingga semua orang memahami itu. Wah, luar biasa. Makasih banyak Pak Wayan. Terima kasih, sama-sama. Konsep wisata alam di Desa Belumbang juga menyuguhkan wisata spiritual. Salah satu wisata spiritual yang banyak dikunjungi adalah Sungai Ho. Di sungai ini bercampurnya 4 sungai dan terdapat sebuah batu besar yang sering dimanfaatkan untuk meditasi. Bercampurnya 4 sungai ini menyimpan mitos alam gaib. Selain batu besar terdapat di sungai ini juga sumber air yang disucikan.
Nah pemirsa, saat ini saya tengah berada di Sungai Ho, salah satu wisata spiritual yang sangat terkenal di Desa Belumbang. Bagaimana keunikan dan cerita di balik Sungai Ho? Saya akan langsung berbincang dengan Bendesa Adat Desa Belumbang, Bapak Wayan Sukara. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Punapi gatra. Kenak semakin Kenak rahayu. Bisa diceritakan nih Pak terkait dengan keunikan dan cerita di balik Sungai Ho ini. Saya mulai ceritanya di keunikan yang ada di daerah saya ini di Desa Belumbang, terutama di Yeho yang jadi objek wisata yang sangat unik. Mungkin sudah Bapak Ibu lihat ini keunikannya sudah dulu. Pemandangan juga indah. Ini ada batu yang namanya tempat semedi juga indah. Di sini orang biasanya semedi, tapi keadaan yang sekarang tidak seperti dulu. Seperti dulu ini sudah lain. Ceritanya dulu kan bentuk sungainya tidak begini, karena sudah perubahan tempat orang mencari paras batu nih. Beginilah kenyataan hari ini. Nah kalau kita mau mencari namanya ketenangan batin atau semedi, di sini punya keunikan tersendiri tempat ini. Kalau mau nanti siapa mau mencari ketenangan, namanya ketenangan batin yang nama kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang kita anut, terutama agama Hindu. Sungai Yeho ini merupakan pertemuan 4 sumber air, artinya satu Yeho sendiri yang dari sini Yeho. Di sini Yeh Nyampuan, Yeh Lamu, Yeh Langsung itu namanya. Di pusat daripada aliran sungai yang bercampur di sini namanya Nyampuan. Di sini Nyampuan ya. Nah, coba kita lihat tuh pemandangan sudah bagus, ini dah tempat semedinya sudah bagus. Kalau nanti mau bersemedi ataukah menenangkan pikiran di sini, ini tempatnya yang bagus sekali. Aktivitas apa lagi yang bisa dilakukan oleh para wisatawan jika berkunjung ke sini? Kalau lihat medan begini, bisa melihat tempat-tempat yang agak angker. Sini di Yeho sini ada pancuran yang bagus, namanya Pancuran Dedari juga ada. Pancuran Dedari. Ya, Pancuran Dedari artinya tempat, kalau percayaan orang dulu tuh orang yang niskalo, tapi yang kekuatan magicnya luar biasa. Ada perempuan cantik yang bisa menyanyi yang bagus sekali di sini. Di dekat sini, dekat sana, di dekat sini. Anaknya tempatnya nih, nggak jauh dari sini. Tapi di sini pusat daripada yang namanya kegiatan magis itu ya. Di sini kekuatannya. Menurut mitos yang juga saya dengar, katanya ya, di Sungai Ho ini juga disebut dengan kota gaib. Apa yang dimaksud dengan kota gaib itu? Nah kalau menurut saya tuh kota gaib itu pusat daripada suatu kegiatan aktivitas gaib yang menyangkut dunianya yang sana, dunia yang gaib sana. Wah, terima kasih banyak Bapak informasi tentang keunikan, keindahan, dan keasrian dari Sungai Ho ini untuk menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang ingin berkunjung ke sini. Saya udah nggak sabar untuk mengunjungi tempat-tempat lain dan mengeksplor lagi. Jadi pemirsa, kalau penasaran, jangan kemana-mana, terus ikuti kami. Wisata alam Desa Belumbang juga menyiapkan rafting di sungai yang cukup besar karena 4 sungai bercampur di Sungai Ho. Wisatawan saat menikmati rafting akan ditemani kelompok sadar wisata Desa Belumbang. Di sepanjang sungai ini, wisatawan dapat menikmati suasana alam yang menyejukkan. Bagi wisatawan yang memiliki jiwa berpetualang, inilah salah satu tempat yang dapat memberikan suasana yang berbeda. Wisatawan yang datang ke desa wisata Belumbang ketika meninggalkan desa ini akan mendapat cindramata berupa camilan ladrang yang dibuat oleh ibu-ibu yang tergabung dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Makanan ladrang ini rasanya memang enak. Tidak salah bila wisatawan memesan dalam jumlah banyak ketika meninggalkan desa wisata Belumbang. Nah pemirsa, setelah seharian jalan-jalan di Desa Wisata Belumbang, tentunya yang nggak kalah penting, apa sih kira-kira oleh-oleh atau cindramata yang bisa kita bawa pulang? Nah langsung saja, saat ini saya tengah bersama dengan Ibu Komang. Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi gatra Ibu Komang. Becik. Luar biasa sekali. Bisa diinformasikan kepada pemirsa salah satu ciri khas atau oleh-oleh yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan yang berkunjung ke sini? Salah satu oleh-oleh nanti kalau wisatawan setelah berkunjung keliling Desa Belumbang, saya buat
ladrang deduko. Wow, ini terbuat dari apa Ibu Komang? Saya buat bahannya dari tepung terigu, berisi tepung tapioka sedikit, sama mentega, telur, sama daun jeruk limau. Wah, kenapa bisa pilihannya jatuh kepada ladrang ini? Semenjak COVID Corona, Bapak kan tidak kerja, saya berusaha buat ini. Kebetulan juga saya sudah punya mesinnya, tidak butuh biaya banyak untuk modal. Cuma modal 100.000 saya sudah bisa buat usaha. Akhirnya banyak yang tertarik dan suka rasanya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu cenderamata. Namanya adalah Deduko Ladrang yang bisa dibawa oleh wisatawan jika ingin pulang menjadi salah satu oleh-oleh atau ciri khas. Berarti ini boleh buat saya dong Ibu ya? Boleh. Wah, terima kasih banyak ya Ibu. Setelah dapat menikmati berbagai atraksi di wisata alam Belumbang, sang konseptor Wayan Sudartayana juga menyiapkan wisata naik sepeda. Wisatawan akan dapat menikmati suasana pedesaan dengan mengelilingi jalan di sekitar persawahan di Desa Belumbang. Nah, pemirsa, seharian sudah kami menemani Anda untuk melihat dan mengunjungi berbagai atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Belumbang ini. Tentunya pesona alam yang memukau akan menjadi referensi Anda untuk mengunjungi dan lebih mengeksplor lagi Desa Wisata Belumbang. Sekian Intips episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan inovasi dan tips hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.